Jadi kalau kita menuntut ilmu, niatnya pertama untuk mencari, mencapai keridhaan Allah. Dapat niat pahala, dapat pahala satu kebaikan diganda 10 kebaikan. Niat kita menuntut ilmu untuk mencari hidayah dari Allah, dapat sebuting pulang, satu pulang kebaikan diganda 10. Ditambah lagi kita menuntut ilmu dengan niat menjunjung, melaksanakan titah atau perintah Allah, perintah Rasul Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Belajar artinya. Nah, jadi kita belajar ini menjunjung perintah Allah, perintah Rasulullah. Ujar Nabi kita, utlubul ilma, tuntutlah ilmu agama walau bisin, walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, jadi kita menuntut ilmu ini juga niatnya menjunjung perintah Allah dan Rasulnya. Disuruh Allah dan Rasul, makanya aku ini menuntut ilmu. 3 sudah niatnya. 3 kali 10 dapat 30 pahala. Ditambah lagi niatnya pulang menuntut ilmu itu istirdaul malaikah. Aku menuntut ilmu ini juga untuk mencari keridhaannya malaikat, supaya malaikat itu senang lawan aku. Rasulullah SAW bersabda, Innal malaikata la tadha'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Ujar Nabi kita, sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya memayungi, artinya bagi orang yang menuntut ilmu, karena malaikat senang dengan yang ia perbuat. Nah, jadi kita menuntut ilmu juga tujuannya adalah menyenangkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat makhluk yang dicintai Allah. Malaikat makhluk yang mencintai Allah. Kita menyenangkan orang yang dicintai Allah sama halnya menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berapa sudah? Menyenangkan malaikat 4 sudah. Mencari keridhaan Allah, menuntut ilmu nih. Yang kedua mencari hidayah. Yang ketiga menjunjung perintah Allah dan Rasul. Yang keempat mencari keridhaannya para malaikat. Yang kelima tujuannya kita menuntut ilmu, niat menuntut ilmu, talabul maghfirah war rahmah wan najah minan nar. Aku menuntut ilmu ini maksudnya adalah, niatnya adalah juga mencari ampunan, mencari rahmah dan keselamatan daripada api neraka. Nah, 5 kali 10 50 dapat pahala. Menuntut ilmu dengan tujuan untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmah Allah, keselamatan dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, Man ahabba ayyanzura ila utaqaillah minan nar falyanzur ilal muta'allimin. Ujar Nabi, siapa nang hendak, ujar Nabi, memandang, siapa nang hendak melihat orang-orang nang terbebas dari api neraka, siapa nang hendak memandang orang-orang nang dibebaskan dari api neraka, pandanglah orang-orang yang menuntut ilmu agama.
Nah, jadi kita belajar ilmu agama tujuannya juga apa? Supaya selamat dari api neraka. Karena Rasulullah mengatakan, siapa hendak tahu orang yang bebas dari api neraka, lihati orang-orang menuntut ilmu agama. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma min muta'allimin yakhtalifu ila babil alim illa kataballahu lahu bikulli harfin wa bikulli qadamin ibadata sanatin wa banalahu bikulli qadamin madinatan bil jannah. Demi Allah, kata Rasulullah, tidak ada seorang pelajar yang datang ke tempat pengajian melainkan Allah tulis bagi dia dengan tiap-tiap huruf yang didengarnya, tiap-tiap huruf yang dilihatnya, tiap-tiap huruf yang dicatatnya. Allah tulis ibadah. Dan Allah bangunkan, buatkan bagi dia dengan tiap-tiap langkah kakinya kota di dalam surga. Wa yamsi 'alal 'ardi wal 'ardu tastaghfiru lahu. Orang yang menuntut ilmu ini dia berjalan di muka bumi, bumi memintakan ampun baginya. Berjalan di muka bumi, bumi memintakan ampun, ya Allah ampuni orang berjalan di atasku nasi pulan bin pulan karena dia menuntut ilmu agama. Wa yumsi wa yusbihu maghfuran lah. Dan di waktu petang, di waktu pagi dia diampuni oleh Allah. Wa syahidat lahul malaikah, dan malaikat pun bersaksi. Wa yaqulun, malaikat berkata, haula utaqaullah minan nar. Ya, malaikat itu orang-orang yang menuntut ilmu agama, orang-orang yang dibebaskan Allah daripada api neraka. Makanya ada hadis yang mengatakan andai kata manusia itu diberi hidayah oleh Allah, tahu bagaimana pahala yang Allah siapkan, pahala yang Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu agama, niscaya bakalahian berebut untuk menuntut ilmu agama itu. Andai kata semua orang diberitahu oleh Allah kayak apa ganalnya pahala yang disediakan kepada orang menuntut ilmu, madrasah, pondok pesantren, majelis taklim kadang muatnya. Nah, cuma karena ini surga sesuatu yang sangat mulia, surga sesuatu yang sangat berharga dalam pandangan Allah, Allah akan memberikannya kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menghuni surganya itu. Ada semua orang bisa mendapatkan, melihat bagaimana Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang menuntut ilmu tadi. Nah, jadi kita menuntut ilmu, niatnya juga antara lain adalah supaya dapat ampunan Allah, supaya dapat rahmah, dapat keselamatan dari api neraka. 5 macam niat sudah kita menuntut ilmu, 50 pahala dapat. Kemudian lagi niat menuntut ilmu untuk menambah kebaikan kita adalah aku menuntut ilmu ini asyukru ala ni'mati sihhati wal farag. Aku menuntut ilmu ini sebagai syukurku atas kesehatan yang diberikan Allah dan kelapangan yang diberi Allah. Nah, jadi aku menuntut ilmu ini adalah sebagai bentuk kesyukuranku. Jadi dengan aku menuntut ilmu, aku meniatkan bahwa itu adalah syukurku kepada Allah atas diberi sihat dan lapang. Enam sudah. Yang ketujuh, tujuan menuntut ilmu istima'u kalamillah wa kalami rasulih wal ulama. Tujuanku menuntut ilmu, tujuanku ke majelis ilmu untuk mendengari kalam Allah, mendengari Al-Quran, mendengari kalam-kalam Rasulullah, al-hadis, mendengari kalam-kalam perkataan para aulia, para ulama.
Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, wa man istama'a ila syai'in min kitabillah wa huwa yuridul ajra kutiba lahu bikulli harfin hasanah. Ujar Nabi kita, siapa-siapa yang mendengari kepada sesuatu dari Al-Quran dan dia menghendaki pahala, ditulis bagi dia tiap-tiap satu huruf itu satu kebajikan. Kita mendengar Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim? 19 huruf. Dapat kita 19 kebajikan kata Rasulullah. Satu huruf dapat satu kebajikan. Nah, jadi kita ke pengajian, niat kita termasuk di dalamnya adalah mendengari kalam Allah, mendengari firman Allah. Yang kedelapan, tujuan kita menuntut ilmu, tujuan kita ke majelis ilmu, tujuan kita sekolah agama. Ifrahul walidain, membuat senang orang tua kita, membuat senang ibu bapak. Kalau kita menuntut ilmu, senang hati ibu, senang hati abah, senang hati mama melihat anaknya turun menuntut ilmu. Nah, kita menuntut ilmu, kita niatkan untuk menyenangkan kedua orang tua kita. Maka kita sekaligus menjadi orang yang berbakti kepada ibu dan bapak. Walaupun sidin sudah meninggal dunia, walaupun sidin sudah berpuluh-puluh tahun di dalam kubur, tetap kita niatkan kita menuntut ilmu ini adalah untuk menyenangkan beliau itu. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, innar rajul la yasurru bi salahi waladih fi qabri. Seseorang laki-laki, baik abah, kuitan maksudnya, dia akan senang di dalam kubur dengan kesalihan putra-putrinya di dalam dunia. Kan ada hadis yang mengatakan setiap minggu itu ada laporan kepada orang tua di dalam kubur. Anak engkau menuntut ilmu, anak engkau mabuk, anak engkau mencuri. Itu ada laporan kepada orang tua. Orang tua di dalam kubur mendengar laporan anaknya menuntut ilmu, anaknya beribadah, yasur, dia gembira. Nah, jadi kita menuntut ilmu, niat kita, tujuan kita menyenangkan orang tua kita. Otomatis kita dapat juga pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya 9, tujuan menuntut ilmu, niat menuntut ilmu supaya banyak dapat pahala, supaya sekali turun ke pengajian itu ratusan pahala kita dapat, mungkin kalau bisa ribuan pahala. Ihya'us syariah wa sunnah. Tujuan menuntut ilmu juga adalah untuk menghidupkan sunnah, menghidupkan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau orang tidak mengajinya, mati sunnah Rasul, mati syariat Islam. Nah, jadi kita ke pengajian, kita sekolah pesantren, sekolah madrasah, tujuannya antara lain untuk menghidupkan syariah, menghidupkan sunnah Rasul. Rasulullah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ujar Nabi, siapa-siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Siapa cinta kepadaku, dia akan bersamaku di dalam surga. Nah, jadi kita menuntut ilmu, tujuannya, dorongannya antara lain adalah ingin menghidupkan sunnah Rasul, ingin menghidupkan syariat Rasulullah. Yang ke-10, niat kita menuntut ilmu, izalatul jahal, membuangi kebuduhan dalam diri. Kita disuruh Tuhan membuangi kejahilan. Agama memerintahkan kita supaya dibuangi sifat jahil dalam diri dengan cara menuntut ilmu.
izalatul jahli, membuang kejahilan. Imam Sahal At-Tustari mengatakan, ma'usiyallah bima'siyatin a'zama minal jahal. Tidak ada satu maksiat yang paling besar daripada maksiatnya kejahilan. Nah, jadi kita menuntut ilmu, niat kita membuang kejahilan, berarti membuang kemaksiatan di dalam diri. Orang jahil itu paling maksiat kepada Allah. Kenapa? Ini beribadah, walaupun pas tetap kada sah. Kenapa? Karena kada berdasar ilmu. Orang jahil sembahyangnya rukunnya, syaratnya, adabnya sempurna, tapi ini tarawahan mepas, kada sah. Yang paling berat orang jahil ini adalah bisa-bisa menganggap sesuatu maksiat bisa dipadahkannya kena taat kepada Allah. Ini kada tahu. Nah, jadi maksiat yang paling besar di dalam diri kita adalah kejahilan itu. Nah, kita menuntut ilmu tujuannya juga untuk menghilangkan kejahilan. Yang ke-11, ini beratus-ratus niatnya menuntut ilmu nih. 100 kali 10 berapa? 1000 dapat pahala sekali turun. 1000 itu lang ganalnya. Ya, belum lagi sahuruf mendengar Quran, 2 huruf mendengar Quran. Al-ijtima' bil ulama was salihin. Tujuanku menuntut ilmu, tujuanku ke majelis ta'lim, niatku, doronganku adalah berkumpul lawan ulama dan salihin. Majelis ta'lim tak kumpulan ulama ada, orang-orang salih ada. Hendak bergabung dengan mereka itu, berkumpul, berkelompok lawan orang-orang salih dengan ulama-ulama. Nah, berkumpul dengan orang salih, berkumpul dengan ulama memberikan manfaat yang sangat besar dalam perbaikan diri seseorang. Kada usah mendengar pengajian ulama, kada usah mendengar zikirnya orang saleh. Kita guring berkata orang saleh aja sudah manfaatnya yang luar biasa bagi kita. Kenapa? Orang saleh ini orang yang dirahmati Allah, orang yang disayangi Allah, orang yang dicintai Allah. Kalau kita guring berkata sidin, berarti kita guring dengan orang yang dicintai Allah. Sudah untung, apalagi mendengar perkataannya, mendengar nasihatnya makinnya lagi. Nah, jadi ke pengajian ini turunnya aku ke pengajian antara lain berkumpul-kumpul orang saleh, berkumpul-kumpul ulama niatnya. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, idza nasaba rabbuka mawqiban fala taqul la ahdur fa innahu mayansibu laka mawqiban wahdah. Udkhul bi barakatis salihin law ka'atta indahum wa anta ghafil walakin laka niyyatun salihah a'tauka mimma ma'ahum. Ya, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, apabila Allah Subhanahu wa taala membikin arak-arakan pawai, apabila Allah membikin pawai, kalau pawai ini tuh pawai akbar, orang pawai sana, jangan kita berkata kok ada hendak hadir. Kalau Allah tuh mau ulah pawai, Allah nang mau ulah pawai ini, kita nang di sini kok ada hendak hadir. Kenapa? Karena Allah kada akan membawa pawainya kepada kita. Kita nang mendatangi pawai ini tuh, maka kalau pawainya Jalan Hasan Basri, kita bergana di Kitun, mau kita ke sini kada mau, kita makan nang ke sana. Kita nang ke pawai situ. Nah, bila kita melihat orang pawai ini tuh berarti kita udkhul bi barakatis salihin. Bila kita melihat orang pawai yang bikinan Allah ini, kita masuk dalam barakatnya orang-orang saleh. Kita masuk gabungan kelompoknya orang-orang saleh. Ini pawai yang bikinan Allah.
Allah memamerkan malaikat-malaikatnya, Allah memamerkan surganya, Allah memamerkan bidadarinya, Allah memamerkan segala macam keindahannya. Kita harus hadir ke situ supaya kita dapat bergabung dengan orang-orang saleh. Lau ka'atta indahum wa anta ghafil walakin lakaniyatun salihah a'tauka mimma ma'ahum. Jikalau engkau duduk di pintang orang saleh, betatai orang saleh duduk, walaupun engkau lalai, walaupun hati kemanakah, guring enggak, tapi waktu turunnya itu ada niat yang baik, mereka akan memberi engkau sebagaimana yang mereka dapatkan. Mereka akan memberikan kepada engkau sebagaimana apa yang mereka dapatkan. Asal kita niat mulai rumah tujuannya bagus untuk bergabung dengan orang saleh. Duduk kata orang saleh, berkumpul, guring dia datang. Orang bubar hanya bubar. Dapat juga ini sebagaimana yang diperoleh oleh orang-orang saleh itu. Nah, ini barakatus salihin. Nah, turun ke menuntut ilmu, turun ke pengajian, niatnya yang penting antara lain adalah hendak berkumpul orang-orang salihin, berkumpul dengan para ulama. Yang ke-12, niatnya menuntut ilmu lagi. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. An nafsihi wa an ghairihi. Aku menuntut ilmu ini tujuannya supaya aku bisa berbuat amar ma'ruf nahi munkar, khusus untuk diriku dan orang lain. Mungkada menuntut ilmu mana tahu, mana kawa amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi aku menuntut ilmu ini tujuanku adalah agar aku bisa amar ma'ruf nahi munkar, khusus untuk diriku terutamanya, untuk keluarga aku. Nah, makanya itu 12 niat hanya untuk satu pekerjaan menuntut ilmu. 12 kita kawal misal niatnya, atau 15 atau 100 niatnya, kali pahalanya berapa? Sebutin kebaikan digandakan Allah 10. Makanya itu orang yang menuntut ilmu ini pahalanya lebih baik daripada sembahyang semalaman suntuk. Lebih baik daripada mengilangi 100 berapa 1000 orang garing. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu makin banyak niatnya, makin ada kehitungan pahalanya. Nah, di sini Imamul Ghazali beliau hanya mencatat, menuliskan 2 niat. Menuntut ilmu mencari keridaan Allah dan mencari hidayah, bukan semata-mata untuk pandai bercakap. Nah, kalau kita menuntut ilmu niatnya itu 2 aja, misalnya mencari ridha Allah, mencari hidayah, maka hendaklah engkau bergembira. Apalagi kau sampai 12 macam tadi niatnya.